Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing, selamat pagi para siswa sedaya. Syukur alhamdulillah dinten menika Pak Aziz saged sapa aruh malih kaliyan para siswa sedaya. Ananging kados pepanggihan ingkang kala wingi, Pak Aziz anggenipun pinanggih boten saged kanthi langsung lumantar media pembelajaran menika. Salajengipun Pak Aziz sakmangke badhe ngaturaken materi pembelajaran wondene minggu menika sakmangke sampun mlebet wonten bab ingkang kaping 3. Bab ingkang sepisan kala wingi sampun inggih menika bab unggah-ungguh, lajeng bab angka kalih kala wingi bab cerita pengalaman, lajeng ingkang bab kaping 3 menika Pak Aziz lan para siswa sedaya badhe sareng-sareng sinau materi cangkriman lan parian. Cobi dipun gatosaken sekedhik Pak Aziz serat mawi tulisan aksara Jawi atau aksara Jawa. Nah, wacane apa kuwi? Bacanya adalah cangkriman. Kula kinten para siswa sedaya sampun sekedhik mangertos menapa to ingkang dipun wastani cangkriman menika. Ingkang baken cangkriman menika sanes papan ingkang sadean sega kucing lho. Nah, nek kae angkringan. Terus nek lor kono kae cangkringan, beda meneh ingkang menika cangkriman. Nah, cobi mangke saged dipun gatosaken tayangan-tayangan utawi slide saking Pak Aziz menika supados para siswa sedaya menika mangertos menapa to werdinipun saking cangkriman. Dipun gatosaken cobi Pak Aziz lajengaken wonten ing materi menika kompetensi dasaripun memahami cangkriman dan parian. Dados materi terakhir menika cangkriman lan parian. Ananging kangge dinten menika untuk hari ini Pak Aziz badhe ngaturaken mligi bab cangkriman langkung rumiyin. Untuk pekan ini Pak Aziz akan bahas tentang cangkriman terlebih dahulu. Selanjutnya untuk indikatornya, yang pertama menentukan pengertian dari cangkriman, yang kedua menentukan ciri dari cangkriman, dan yang ketiga menentukan jenis cangkriman. Nah, kira-kira 3 indikator tersebut yang akan Pak Aziz gunakan sebagai acuan dalam memberikan materi terkait materi cangkriman pada pekan ini. Nah, sebelum Pak Aziz masuk ke materi sudah Bapak sajikan sebuah ilustrasi gambar. Tentu dalam gambar ini nanti pasti akan timbul sebuah perdebatan kaitannya dengan sebuah cangkriman. Sebenarnya cangkriman itu apa toh Pak? Nah, timbul pertanyaan. Pak Aziz sendiri bisa menyebutkan, Pak Aziz bisa memberikan definisi bahwa cangkriman itu adalah tebak-tebakan. Cangkriman sama dengan pertanyaan. Cangkriman sama dengan kuis. Ketika ada pertanyaan, pitik karo endok dhisik endi? Nah, pitik karo endok dhisik endi? Kira-kira jawaban yang tepat apa? Pitik karo endok. Coba ayo dijawab kira-kira duluan mana? Apakah duluan pitik? Apakah duluan endok? Atau semua lahir bersamaan? Tidak. Ayo kira-kira yang mana? Sekarang kalau dibalik. Nah, endok karo pitik dhisik endi? Nah, ini contoh kecil dari cangkriman atau tebak-tebakan. Berarti yang dimaksud cangkriman adalah tebak-tebakan atau bedek-bedekan. Pertanyaan yang digunakan oleh beberapa orang khususnya masyarakat Jawa untuk mengisi waktu yang luang. Nah, coba kita tebak dulu. Pitik karo endok. Nah, ketika ada pertanyaan pitik karo endok dhisik endi? Nah, jawaban yang tepat apa kira-kira? Jawaban yang tepat adalah pitik. Ya toh? Karena pitik dan endok duluan mana? Ya duluan pitik lah. Ya enggak? Tapi kalau dibalik, endok karo pitik duluan endok. Karena ini tergantung bagaimana penulisannya, bagaimana mengucapkannya, endok dulu atau pitik dulu. Ini hanya sebuah
pertanyaan untuk mengecoh orang yang diberikan pertanyaan. Contohnya seperti itu. Nah, untuk cangkriman sendiri biasanya seperti yang dilakukan Pak Aziz. Pak Aziz dulu pernah menjadi seorang anak-anak. Sebelum menjadi seorang yang berbadan besar seperti ini, Pak Aziz dulu juga pernah mengalami masa kanak-kanaknya. Ketika istirahat, mungkin waktu SD SMP, biasanya di istirahat yang kedua, uang sakunya sudah habis. Terus gabut, mau mainan di luar kok panas. Terus biasanya berteduh di bawah pohon, cerita-cerita sama teman-temannya. Terus ada satu teman yang menanyakan, ada sebuah pertanyaan, bedek-bedekan. Nah, contohnya seperti ini tadi. Nah, kira-kira definisi dari cangkriman itu apa ya? Nah, setelah anak-anak tahu bahwasannya cangkriman sama dengan tebak-tebakan, mari kita pelajari lebih lanjut bagaimana definisi dari cangkriman. Nah, apa toh cangkriman itu? Perhatikan, cangkriman yaiku unen-unen utawa rumpakan kang kudu dibatang utawa dibedhek maksude. Cangkriman uga bisa diarani bedhek-bedhekan utawa teka-teki. Nah, Pak Aziz uraikan perkata dalam kalimat ini nggih. Cangkriman yaitu unen-unen, ucapan, kata-kata atau rumpakan, untayan kata yang harus dibatang. Dibatang itu artinya dijawab. Batang itu jawab. Nek batangan berarti jawaban. Utawa dibedhek maksude atau dicari tahu apa maksudnya. Nah, berarti hakikat dari cangkriman yaitu unen-unen utawa rumpakan kang kudu dibatang utawa dibedhek maksude. Apa toh maksud dari kalimat tersebut? Nah, bisa ditanyakan kepada orang yang mungkin belum tahu sehingga menimbulkan suatu rasa penasaran dan mungkin teman yang lain bisa memberikan pertanyaan juga. Cangkriman uga bisa diarani bedhek-bedhekan utawa teka-teki. Kira-kira pengertian cangkriman seperti itu. Anak-anakku sekalian, bisa dicatat pengertian dari cangkriman adalah sebagai berikut, sama seperti yang Pak Aziz siapkan pada layar ini. Silahkan bisa dipahami. Nah, untuk selanjutnya, setelah Pak Aziz sampaikan definisi dari cangkriman, di dalam kebudayaan masyarakat Jawa, cangkriman tersebut jenisnya sangat banyak. Tidak hanya ada satu, coba kita lihat ada berapa. Nah, ada 5 jenis cangkriman. Jenis-jenis cangkriman ingkang sepisan wonten cangkriman wancah. Lajeng ingkang angka kalih cangkriman blenderan utawa cangkriman plesedan. Ingkang angka 3 cangkriman pepindhan. Nah, untuk nomor 3 ini anak-anak biasanya sering salah. Bukan pepindahan tapi pepindhan. Yang keempat cangkriman wantah. Yang kelima cangkriman sinawung ing tembang. Pak Aziz lanjutkan. Untuk itu Pak Aziz akan mulai dari yang pertama, cangkriman wancah. Nah, perhatikan definisi dari cangkriman wancah. Nah, tidak usah takut dengan gambar pojok atas itu loh. Ini beda loh ya. Yang ini manusia, yang ini kerbau, jangan disamakan. Buffalo boy. Ingkang sepisan cangkriman wancah. Cangkriman jenis iki wujute saka reroncening tembung-tembung kang diwancah utawa dicekak. Nah, berarti cangkriman wancah ini tersusun, terbentuk dari beberapa kata yang disingkat. Sama seperti akronim, contohnya Puskesmas, Pusat Kesehatan Masyarakat, bukan Pusat Kesehatan Mas-mas loh. Nah, mesake nek mbak-mbak nek preksa nang ngendi? Puskesmas berarti Pusat Kesehatan Masyarakat. Sama, cangkriman wancah tegesipun cangkriman ingkang dumadi, cangkriman yang terjadi dari beberapa kata yang disingkat. Dari sebuah kata diambil satu suku kata atau beberapa suku kata. Contohnya Pak Buletus. Nah, tapak kebo lelene 100. Yu mae rong lut mae ndut. Yuyu omae ngerong welut omae lendut. Nah,
Contohnya seperti itu. Ketika ada sebuah pertanyaan, apa kuwi Pak Boletus? Bagi anak-anak yang belum tahu, Pak Boletus apa itu? Mungkin istrinya Boletus? Bukan. Pak Boletus itu cangkriman, sebuah teka-teki yang perlu dijawab. Nah, yang ketiga, wiwa wite les bodonge karwa pae. Uwi dawa uwite. Uwi itu ketela ubi. Pohonnya panjang. Tales ombo godonge. Talas lebar daunnya. Cikar dawa tipake dokar andong. Telipake jejaknya itu panjang. Wiwa wite les bodonge karwa pae tegese uwi dawa uwite. Tales ombo godonge cikar dawa tipake. Contoh yang terakhir, Pak Bumbo, Pak Lowo, Pak Piyut. Artinya apa? Singkatan dari kata tapak kebu ombo disingkat jadi Pak Bumbo. Tapak ulo dawa, Pak Lowo. Tapak sapi ciut jadi Pak Piyut. Nah, contohnya seperti itu. Nah, silakan sekali lagi dipahami. Yang pertama adalah cangkriman wancah. Cangkriman yang tersusun dari beberapa kata yang disingkat diambil beberapa suku kata. Dijadikan satu menjadi sebuah kalimat yang mungkin aneh, jarang didengarkan. Kira-kira seperti itu. Yang pertama cangkriman wancah. Silakan diingat-ingat. Ingkang kaping kalih cangkriman blenderan utawa plesedan. Ingat, bacanya plesedan bukan plus edan loh. Cangkriman plesedan. Secara umum, cangkriman blenderan ini memang pertanyaannya tidak ada yang benar, tidak ada kunci yang tepat. Tapi kunci yang tepat itu tergantung orang yang memberikan pertanyaan. Ketika kita menjawab sudah benar seharusnya, tapi masih salah di hadapan orang yang memberi pertanyaan tadi, karena ini dipleset ke, diblender ke supaya apa? Ben ketok lucu. Contohnya ketika Upin Ipin. Nah, gajah naik becak itu kelihatan apanya? Kelihatan bohongnya. Sama dalam bahasa Jawa. Coba pengertiannya dibaca dulu. Diarani cangkriman blenderan utawa plesedan amarga ngemu surasa blenderan utawa plesetan karena mengandung makna sebuah plesetan, diplesetkan supaya lucu. Cangkriman iki bisa uga awujud pitakonan. Pertanyaan atau cangkriman ini bisa berupa pertanyaan. Dene jawabane, sedangkan jawabannya gumantung sing takon. Kita sudah menjawab dengan berbagai jawaban sesuai logika, tapi di hadapan orang yang bertanya itu masih salah. Karena apa? Kuncinya ada di orang yang memberikan pertanyaan. Fungsinya untuk apa? Gunane cangkriman iki kanggo gegojekan utawa geguyon supaya anggone padha omong-omongan luwih gayeng. Nah, biasanya yang sering digunakan oleh para pelawak, para komedian, Cak Lontong, Cak Precil. Nah, pelawak-pelawak senior biasanya menggunakan pertanyaan seperti ini. Contohnya sesuai dengan gambar di atas. Nah, gajah umpamane ana pertanyaan, gajah nunggang becak kuwi ketok apane? Ya ketok lengapusi, ketok ndobose, kelihatan bohongnya. Tulisane Arab, macane saka ngendi? Bagi anak yang belum tahu, tulisan Arab itu bacanya dari mana? Ya pasti dari kanan, maka akan menjawab saka tengen. Tapi jawabannya salah. Yang tepat apa Pak Aziz? Tulisane Arab kan di koma. Yang ditanyakan adalah macane saka ngendi? Macan itu dari mana? Bukan macane membacanya, tapi yang dimaksud adalah hewan macan. Macane saka ngendi? Saka alas atau dari hutan. Nah, diplesetke to, diblenderke. Maka disebut cangkriman blenderan utawa cangkriman plesetan. Lajeng ingkang kaping 3, kepiye carane nglebokke gajah ing jero lemari? Bagaimana cara memasukkan gajah ke dalam lemari? Ya nggak bakal muat Pak. Loh, yang ditanyakan apa? Cara memasukkan gajah di dalam lemari. Cukup lemarinya dibuka,
gajahnya dimasukkan. Kan sepele, pertanyaannya apa? Tidak usah membahas ukuran gajah yang lebar. Kira-kira seperti itu. Paham ya? Harapan Pak Aziz, anak-anakku sekalian bisa memahami penjelasan materi tentang cangkriman. Masih ada 3 lagi, Pak Aziz lanjutkan. Nah, nomor 3 adalah cangkriman pepindan. Ingat, note, pepindan bukan pepindahan nggih. Pepindan itu artinya perumpamaan, menyamakan suatu benda dengan benda yang dianggap sama. Pak Aziz jelaskan. Cangkriman iki isine madake karo barang kang wujude padha utawa meh padha. Sama toh? Mencari barang benda yang bentuknya sama atau hampir sama. Contone sego sak kepel dirubung tinggi, apa itu? Nah, jawabannya di sini. Salak. Sego itu warnanya putih seperti buah salak ini. Ketika dirubung tinggi, tinggi itu apa toh? Serangga yang berwarna coklat kehitaman. Sama seperti sisik dari kulit salak. Maka sego sak kepel dirubung tinggi adalah salak. Yang kedua, embokne dielus-elus, anake diidak-idak. Apa itu? Ondo, anak tangga seperti ini. Diibaratkan ada 2 orang, ana mbokne ana anake. Tiangnya ini sebagai mbokne, anake seperti anak utawa papan kang dipanci. Nah, anak tangga. C. Pitik walik saba kebon, ini nanas. D. Pitik walik saba meja, contohnya ada kemoceng atau sulak. Kira-kira seperti itu. Ingat, setelah cangkriman wancah atau wancahan, cangkriman blenderan atau plesetan, yang ketiga ada cangkriman pepindan. Cangkriman yang mencari benda yang dianggap sama atau hampir sama, pepindan. Nah, contohnya seperti itu. Sego sak kepel dirubung tinggi, mbokne dilus-elus, anake didak-idak, itu contoh dari cangkriman pepindan. Yang keempat, nah, cangkriman wantah. Bagaimana toh karakteristik cangkriman wantah itu? Cangkriman iki tegese diandharke apa anane? Pertanyaannya apa adanya? Menggunakan kata-kata yang lumrah. Wantah itu lumrah. Tapi seringkali yang diberikan pertanyaan tidak memikirkan secara matang sehingga jawabannya salah. Ketika ada pertanyaan yang menggunakan cangkriman wantah, biasanya terus kebingungan, padahal kan apa adanya, nyata. Contohnya seperti apa? Nah, diketok malah dawa, yen disambung malah cendak. Apa itu? Kalau di logika nggak ketemu ya, tapi ada. Diketok malah dawa. Nah, apa itu? Diketok malah dawa itu karet gelang, sarung. Nek ora percaya mengko sarungi bapak diketok. Gelang. Ketika diketok malah dawa. Ketika disambung malah jadi cendak. Nah, contohnya seperti itu. Yang kedua, diketok saya dhuwur, disambung malah cendek. Apa itu? Celana panjang, kathok dawa. Nek diketok malah saya dhuwur toh, tapi nek disambung malah jadi cendek. Nah, kira-kira seperti itu. Yang terakhir, nah ini pertanyaan. Yuk, yang bisa jawab apa? Kewan apa sing sirahe ning sikil? Mripate ning sikil. Awake ning sikil. Loh, apa itu, Pak? Kalau di logika tidak ada ya, tapi kenyataannya ada. Apa kira-kira? Semut kepidak, jangkrik kepidak, ya toh? Semut kepidak, jangkrik kepidak, kecoa kepidak, ya toh? Semua anggota badannya di kaki orang yang menginjak. Contohnya seperti itu. Nah, silahkan bisa dipahami. Definisi cangkriman wantah itu cangkriman yang menggunakan bahasa yang apa adanya, sederhana. Yang terakhir, cangkriman sinawung ing tembang. Berarti cangkriman sinawung ing tembang tegese tembang kang ngemu surasa cangkriman. Sebuah tembang mocopat yang berisi
sebuah cangkriman. Nah, Pak Aziz sudah siapkan 3 bait tigang podo tembang maca pat pocong. Mari kita cari jawabannya apa. Ingkang sepisan. Ya, kira-kira apa? Bapak pocong renteng-renteng kaya kalung, dawa kaya ula, pencokanmu wesi miring, yen lumaku si pocong ngumbar swara. Ini teka-teki. Kira-kira jawabannya apa? Bisa kita lihat, kita analisis. Bapak pocong renteng-renteng kaya kalung. Berarti sebuah benda, alat yang berbentuk panjang. Renteng-renteng kaya kalung. Nah, dawa kaya ula, panjang menyerupai ular. Oh, apa itu? Benda yang panjang seperti ular. Pencokanmu wesi miring, hinggap di sebuah besi yang miring. Yen lumaku si pocong ngumbar swara, jika berjalan si pocong mengeluarkan suara. Kira-kira apa jawabannya? Ini di sini. Sepur kereta api. Ya tidak. Dawa kaya ula, renteng-renteng kaya kalung, pencokanmu wesi miring. Yang dimaksud wesi miring itu apa? Rel yang terbuat dari besi. Nah, yen lumaku, jika berjalan si pocong mengeluarkan suara. Suaranya seru. Nah, berarti teka-teki dalam tembang ini jawabannya adalah sepur atau kereta api. Selanjutnya, yang kedua, kira-kira apa? Bapak pocong dudu watu dudu gunung, sangkamu ing Plembang ngon ingone sang bupati, yen lumaku si pocong lambeyan grono. Apa jawabannya? Bapak pocong dudu watu dudu gunung. Wah, berarti sesuatu yang besar, tapi bukan batu dan bukan gunung, pokoknya gede. Dan bukan Pak Aziz loh, meskipun Pak Aziz gede. Nah, sangkamu ing Plembang, asalnya dari Palembang, dari Sumatera. Nah, kira-kira yang bentuknya besar, berasal dari Palembang, kira-kira apa? Empek-empek? Bukan, empek-empek kecil. Ngon ingone sang bupati, peliharaannya para bupati di sana. Orang yang memiliki kedudukanlah yang bisa memelihara itu. Oh, berarti ini adalah hewan. Hewan peliharaan berbentuk besar, asalnya dari Sumatera. Yen lumaku si pocong lambeyan grono, jika berjalan si pocong melambaikan grono. Grono itu hidung. Ada po hewan yang hidungnya bisa untuk lambean? Aha, berarti jawabannya adalah gajah. Ya, Bapak pocong dudu watu dudu gunung. Berarti hewan yang besar. Sangkamu ing Plembang, asalnya dari Sumatera. Peliharaan bupati, jika berjalan melambaikan hidung atau telalai, belalai, telalene. Nah, jawabannya seperti itu. Paham ya? Yang ketiga, Bapak pocong cangkemmu madhep mendhuwur, sangkamu ing sendang, pencokanmu lambung kering, prapteng wisma si pocong mutah guwaya. Apa nak? Nah, cangkemmu madhep mendhuwur, mulutnya menghadap ke atas. Sebuah benda yang mulutnya menghadap ke atas. Sangkamu ing sendang, sangkamu sering berada di sendang. Berarti sendang itu tempat atau sumber air, tempat di mana mata air itu berada. Benda yang mulutnya menghadap ke atas, sering berada di sendang. Pencokanmu lambung kering, sering hinggap di perut sebelah kiri. Lambung kering berarti ini benda yang sering diletakkan di tubuh manusia. Oh,
Berarti ini sebuah alat yang bisa digunakan untuk mengambil atau sebagai wadah air. Apa itu? Prapteng wesmo. Prapteng wesmo artinya sampai di rumah si pocong mutah guwoyo. Sampai di rumah si pocong yang dimaksud tadi, benda tadi mengeluarkan guwoyo. Guwoyo itu air. Berarti apa? Nah, tempat untuk ngangsu. Ngangsu itu golek banyu. Namanya apa? Jerigen, Pak? Bukan. Dulu belum ada jerigen. Mungkin fungsinya sama dengan jerigen tapi berasal dari gerabah. Jawabannya apa? Bukan gentong. Nek gentong kabotan gede banget. Klenting. Klenting atau jun yang terbuat dari gerabah berfungsi untuk mengambil air dari sendang dibawa ke rumah karena dulu belum ada jerigen, belum ada pinteng, belum ada ember yang gampang pecah itu. Dulu menggunakan klenting, gerabah yang berfungsi untuk mengambil air dari sendang dibawa ke rumah. Kira-kira itu nak penjelasan pengertian dari cangkriman sinawung ing tembang. Oke, mari kita ulang kembali bahwasanya cangkriman adalah sebuah teka-teki, bedek-bedekan, rumpakan utawa unen-unen kang kudu dibatang maksude. Jenisnya ada berapa? Wonten gangsal. Cangkriman wancah, cangkriman blenderan, cangkriman wancah sudah, blenderan sudah, pepindan yang keempat cangkriman wantah, yang kelima cangkriman sinawung ing tembang. Silahkan diingat-ingat, kalian bisa mencari contohnya dari berbagai sumber. Di buku Pepak Basa Jawa ada, di buku Kartika Basa ada, di buku LKS ada, apalagi di Simbah Google pasti banyak contoh dari cangkriman. Sebelum pembelajaran ini diakhiri, silahkan ada 10 latihan soal bisa dikerjakan. Nah, anak-anak silahkan mengerjakan 10 soal ini melalui Google Form yang linknya Pak Aziz kirimkan di forum grup. Silahkan 10 soal ini bisa dikerjakan dengan baik. Nanti nilainya akan Pak Aziz masukkan untuk nilai tugas bab ketiga. Nah, kira-kira demikian yang bisa Pak Aziz sampaikan. Mohon maaf apabila dalam menyampaikan materi ini terlalu cepat atau belum jelas, nanti anak-anak bisa tanya kepada Pak Aziz terkait materi yang belum jelas. Saya kira itu yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.
sekaligus roh, dan ini bisa menyangsang, bisa menyangsangkar, bisa menyerang, bisa menyangsakarakter.